place with His holy presence. Hallelujah. Praise the Lord. Buat Tuhan Yesus ya, untuk menyegarkan semua baik jiwa raga kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu bersyukur. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Jangan kita bersemangat, jangan fokus sama kondisi, tapi fokus sama pencipta kita.
Tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku kau tahu dan bawaku. Lebih dekat lagi padamu. Kau dalam indahnya dekatlah hanya pribadi yang mengenalimu. Tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku kau tahu dan bawaku. Lebih dekat lagi padamu. Kau dalam indahnya dekatlah Kau dalam indahnya dekatlah Kau dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan tentang apa itu kehendak bebas dan juga takdir di dalam kehidupan orang Kristen ya. Jadi Pak, kok waktu ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya, waktu ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika orang-orang tidak berubah hidupnya, ya apakah itu sudah ditentukan oleh Tuhan atau kita punya pilihan ya. Nah, kita bicara pagi hari ini, kita akan sama-sama melihat apa kata firman Tuhan tentang takdir, yaitu segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum segala sesuatu terjadi. Dan kita akan melihat kehendak bebas ya, free will di dalam kehidupan orang percaya ya. Apa itu kehendak bebas dan bagaimana itu bisa ada di dalam kehidupan kita, dan mengapa Tuhan tidak mencegah kita untuk berbuat dosa. Oh tidak, tadi malam kita sudah berbicara tentang hal itu ya. Kita sudah bahas tentang pokok itu, bagaimana Tuhan menebus kita dan kita menjadi milik Tuhan ya, dan Tuhan memperhatikan segala miliknya ya. Ada dua hal yang kita mesti perhatikan, bahwa kita harus yakin bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan dan kita sudah ditebus dengan darah Kristus dan Roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, saya sudah bahas itu tadi malam ketika Bible teaching tadi malam ya. Dan bagaimana kita berbicara tentang kehendak bebas, sebenarnya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita ya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1. Untuk hal ini kita harus lihat dari awal ya saudara. Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai 28. Karena ini menjadi dasar untuk kita belajar ya akan kebenaran firman Tuhan. Oke, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dalam konteks ini, dalam firman ini saudara, dikatakan ayat 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini berarti ada satu mandat yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk kita berkuasa di bumi ini, menaklukkan segala sesuatu, bertambah banyak artinya bermultiplikasi di dalam secara biologis, ya, di dalam kehidupan kita berkeluarga, beranak cucu dikatakan, dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Dan bahasa taklukan itu berkuasalah itu artinya kita memimpin, mengelola, dan juga memelihara, ya. Berkuasa itu artinya memimpin, mengelola, memelihara, dan mengontrol segala sesuatu. Ya, ada unsur manajemen di dalamnya, ya, bahwa kita harus bertanggung jawab, mengelola, menata, mengatur, memimpin, ya, dan juga melindungi dan juga mengontrol segala sesuatu. Itu berarti Tuhan memberikan wewenang kepada kita untuk kita berkuasa atas bumi ini, ya saudara. Dan di samping itu ada kuasa supranatural yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berkuasa di dalamnya. Tetapi untuk menjaga kita, nah ini perhatikan ya, untuk menjaga kita. Jadi kita diberikan kehendak bebas, kita diberikan kebebasan, ya. Kebebasan untuk bertanggung jawab, mengatur dengan akal budi kita secara otonom dan independen secara pribadi. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa, ya. Hal ini sudah saya bahas beberapa kali bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa. Itu gambar itu selem, rupa itu demut. Selem itu artinya komponen-komponen yang terdapat dalam diri Tuhan, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran dan perasaan itu digabung akan lahir kehendak, ya. Itu komponen-komponen, ada kejiwaan kita, itu komponen-komponen yang sama dengan gambar Allah, ya. Tapi rupa artinya demut itu harus dibangun, ya. Karakter ilahi, ya. Karakter ilahi yang serupa dengan Kristus itu harus dibangun, ya. Kita kan suka bilang, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu. Artinya kelakuan orang tua dan anak itu hampir sama, gitu ya. Dan kenapa terjadi seperti itu? Guru dan murid, kelakuannya, sikapnya, cara berpikirnya hampir sama. Kenapa? Karena itu gambaran, itu demut artinya, ya. Itu karakter, sesuatu sifat yang dibangun, yang harus dikerjakan oleh kita. Nah, tetapi ketika Tuhan memberikan kuasa, kita menggunakan komponen-komponen, yaitu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita untuk mengatur, menata segala sesuatu, tetapi untuk menjaga, memelihara kita supaya kita tidak melanggar, ya. Artinya ketika diberi kuasa itu kebebasan supaya kita tidak melanggar, ya, batasan-batasan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak terlalu memberikan hal yang rumit kepada kita untuk menjaga kita supaya tetap dalam koridornya, ya. Tuhan bilang begini, Tuhan kasih perintah kepada manusia, ya. Tuhan kasih perintah, Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lihat, diberikan wewenang artinya diberikan kebebasan, saudara, untuk Tuhan mempercayakan. Kalau orang mempercayakan sesuatu, berarti kan orang itu, orang yang dipercayakan itu bisa mengendalikan, bisa mengatur, bisa melakukan segala sesuatu secara independen, atas wewenang, atas otoritas, atas hak yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada orang itu, ya, manusia, ya.
khususnya manusia. Ya, dikatakan Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuh, dengan bebas. Berarti ada kebebasan di sini, ya. Kita boleh pilih apa aja. Ya, kita boleh pilih buah apa aja. Tuhan sudah menyiapkan semua makanan kita tersedia. Kita diberikan kebebasan, kita diberikan hak, kita diberikan otoritas. Otoritas itu, kuasa itu otoritas, ya. Maksudnya di sini kuasa itu bukan saja kuasa supranatural. Gini, kalau hanya kuasa supranatural, power, ya, power dan dunamos, itu kalau hanya dimiliki hanya dunamos dan power dalam diri kita, itu akan membahayakan kita akan jadi seperti setan. Kalau otorisasi itu artinya kita bertindak atas nama Tuhan. Gitu. Makanya di sini ada kuasa, itu ada dua istilah, ya saudara, ya. Ada otorisasi, hak istimewa yang diberikan kita sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola sesuatu, dan juga ada kuasa supranatural. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan kuasa supranatural kepada gerejanya, kepada kita juga. Nah, tapi kembali kepada Kejadian 2 ayat 16 ini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi hanya ditaruh satu pohon untuk menjaga supaya manusia tidak melanggar hak-hak yang sudah diberikan oleh Tuhan dan batasan ilahi yang mereka harus jaga, gitu ya. Jadi gini, kalau kebebasan tanpa batasan, kebebasan artinya ada hukum yang melindungi segala sesuatu atas kebebasan kita, gitu ya. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan jangan dilanggar, gitu ya. Untuk kita taati jangan dilanggar. Karena itu akan Tuhan membuat itu supaya kita gini, benar-benar memiliki kemerdekaan di dalam diri kita, ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan nggak perlu kontrol setiap hari kita, tetapi Tuhan memberikan satu batasan supaya kita menjaga dan menghormati otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan perintah ini. Jadi Tuhan nggak perlu ada di situ ngeliatin kita, gitu. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu, saudara. Walaupun Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa dan Maha Tahu, Dia mengetahui segala sesuatu dan Dia mengerti segala sesuatu, dan apapun yang kita kerjakan Dia tahu, saudara. Dan Dia tidak perlu ada di situ karena Dia Maha Hadir, omnipresence, ya. Dan Dia cukup memberikan perintah ini untuk manusia menghormati otoritasnya Dia, gitu ya. Dan kita sudah diberikan kebebasan. Ini ayat 16, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, kita lihatlah bahasa Inggrisnya apa di sini, ya. Kita lihat coba dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Kejadian 2 ayat 16. Ya, bahasa Inggrisnya katakan, ya. And the Lord God gave the man orders saying, you may freely take of the fruit of every tree of the garden. Gitu. Jadi dengan bebas, artinya kita sudah diberikan kebebasan. Nah, pertama saya mau bahas dulu tentang kehendak bebas di dalam diri kita, ya. Nanti kita mengalir aja, ya saudara. Tetapi di dalam hidup ini ada takdir yang kita harus mengerti istilahnya, ya. Takdir itu segala sesuatu yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita dan itu tidak bisa dirubah. Ketika hal itu terjadi, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, destiny kita apa? Destiny kita ini sebenarnya, kembali ke Kejadian, itu dalam bahasa Inggrisnya destiny, ya. Kejadian 1 ayat 26 ini sampai 28. Kita baca sekali lagi. Ini takdir kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini takdir, ini keputusan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Dia pakai gambar dan rupanya untuk diciptakan bentuk dan diri kita. Nah, ini keputusan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan melakukan itu. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Supaya apa tujuannya?
supaya dengan gambar Tuhan ini, gambar Allah di dalam diri, the image of God ini, kita berkuasa sebagai manusia. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya 27, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nah, ini ada laki-laki dan perempuan, itu gender. Nah, gender itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhan sudah menciptakannya gitu. Dan ada hal-hal yang belum terjadi juga dan itu sudah Tuhan tetapkan akan terjadi gitu ya. Nah, di sini dikatakan ayat 27, gender tidak bisa kita rubah gender kita ya. Kalau ada kita merubah itu melanggar sebenarnya. Nah, itu kita melanggar takdir kita sebenarnya. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki, itu kodrat yang Tuhan sudah ciptakan dan tidak boleh dirubah, itu keputusannya Tuhan. Termasuk buah pengetahuan yang baik dan jahat itu keputusan-keputusan hukum-hukum Tuhan, itu takdir yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kita tidak boleh melanggar dan merubah itu. Itulah destiny. Nah, ketika Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupanya, itulah destiny kita. Bahwa Allah ketika Yesus diutus untuk menyelamatkan kita dan mengembalikan kita menjadi serupa dengan Allah, itulah destiny kita, rancangan Allah semula. Ketika kita ditebus dengan darah Kristus, kita dikembalikan menjadi serupa dengan Bapa. Ya, di dalam gambarannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, ayat 28 Allah memberkati mereka. Nah, ini yang Tuhan sudah tetapkan. Semuanya sudah itu destiny kita ya, kita berkuasa. Ya, jadi kalau ayat 28 ini saya akan menyinggung nggak ada orang ditakdirkan untuk susah dan miskin, nggak ada saudara. Kecuali itu proses pembentukan dalam destiny itu gitu. Saya ulangi ya, tidak ada orang ditakdirkan untuk susah dan miskin. Nggak ada, itu bukan destiny. Itu bukan destiny kita. Destiny kita adalah ini, ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Taklukkanlah itu. Kita diberikan tanggung jawab, artinya kuasa, otoritas oleh Allah dan tanggung jawab. Bukan saja tanggung jawab, saudara, tapi kita diberikan wewenang juga, kuasa, untuk mengelola bumi ini dan membangun kehidupan kita di bumi ini. Nah, tetapi destiny yang kita langgar adalah destiny yang kita rusak, takdir yang kita tabrak, yang kita dobrak adalah ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan dalam Kejadian 2 tadi. Ya, Tuhan memberikan perintah, jangan kau makan buah ini, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu Tuhan sudah atur. Nah, kita melanggar itu sehingga gambar Allah, Demut itu menjadi hilang, image of God itu, dan kita tidak di dalam destiny-nya Tuhan. Gitu. Jadi kalau untuk susah dan miskin itu bukan destiny. Justru Tuhan ingin kita diberkati, ya. Takdir itu. Allah memberkati mereka lalu berfirman beranak cucu. Ya, membangun keluarga di dalam Tuhan. Ya, itu destiny, ya. Ada orang kalau Pak mengenai pernikahan, ya itu termasuk di dalamnya. Bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia untuk masuk di dalam pernikahan. Gitu. Keluarga itu juga destiny-nya Tuhan. Tapi ada orang yang tidak menikah, itu karunia khusus. Nanti kita bicaranya lain itu. Itu karunia, ya. Tetapi jadi kalau untuk bicara pernikahan, konteksnya dengan destiny ya, dengan takdir, itu ada dua. Satu, orang yang menerima karunia khusus. Yang kedua, memang selain karunia khusus, kalau orang tidak menerima karunia membujang namanya ya. Karunia membujang itu, orang tidak punya karunia itu, maka dia sebenarnya masuk dalam destiny yang kedua, yaitu menikah. Gitu. Tapi Pak, orang ada yang tidak memiliki karunia. Karunia membujang itu maksudnya seperti Paulus. Ya, dia fokus dan menyerahkan, mengabdikan diri kepada pekerjaan dan misi Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak di dalam ini, dia sebenarnya harus masuk kategori yang menikah. Tapi kalau dia tidak memiliki jodoh sampai hari tuanya, dia harus bertanya sebenarnya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidup saya gitu ya. Nah, destiny-nya harus ditanya sama Tuhan.
Karena kan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi destiny itu kita harus, kalau kita nggak mengerti, kita harus kembali kepada Tuhan pencipta kita, karena Dia yang menentukan segala sesuatu kan, gitu. Nah, ada hal-hal yang tidak masuk di dalam destiny ya. Nanti kita takdir itu. Nah, takdir kita untuk konteks menikah, kalau kita tidak menikah, saya ulangi, itu namanya karunia membujang. Tapi kalau membujang dia juga tidak melakukan pekerjaan Tuhan, tidak masuk dalam misi. Ada orang banyak patah hati, tidak menikah. Ah, ini trauma, itu salah, saudara. Itu saudara sedang tidak mengerti takdirnya Tuhan dalam hidup saudara, gitu ya. Ya, itu kutuk kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada yang kutuk atau orang patah hati, gitu ya. Frustrasi ya. Nah, itu tidak masuk di dalam, saudara sedang tidak mengerti takdir Tuhan buat hidup kita, gitu. Hidup kita masing-masing ya. Kalau Tuhan menentukan kita menikah, why not kita nggak berdoa sungguh-sungguh? Tapi susah tuh Pak cari jodohnya. Nah, harus periksa diri gitu ya. Apakah ini kesalahan kita? Apakah ada penghalang yang memang akan menghalangi kita masuk dalam destiny kita sebagai, karena Tuhan menaruh kehidupan manusia itu di dalam sebuah family. Family itu the institutions that God has been created at the beginning gitu ya. Pada awalnya tuh Tuhan memang menciptakan keluarga. Satu lembaga awal yang dimana Tuhan ciptakan itu keluarga. Tetapi lembaga yang kedua yang Tuhan ciptakan itu adalah gereja. Ya, itu lembaga yang Tuhan bangun ya. Jadi kita harus mengerti itu destiny yang Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah tetapkan gambar kita menjadi serupa dengan gambarnya, dan juga kita ditaruh di dalam sebuah pernikahan dan keluarga. Jadi hal-hal ini ya saudara. Tetapi untuk memilih jodoh gimana Pak? Nah ini, memilih jodoh ada kehendak bebas yang Tuhan berikan. Kan saudara nanti baca di dalam waktu Adam memilih jodohnya, Tuhan kasih pilihan dulu. Dia disuruh lihat segala makhluk yang ada di bumi ini kan. Ketika Adam jalan-jalan itu, dia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan. Yuk kita buka Kejadian 2 deh. Ya, nanti supaya lebih mengerti ya tentang takdir ini, saya kasih contoh-contoh praktis langsung. Ya. Oke, ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi, nih, ayat 20 ya, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, ayat 20, Kejadian 2 ayat 20, nanti saudara garis bawah itu baca ulang-ulang ya. Tuhan sudah merancang, ya, ayat 18, Tuhan sudah merancang, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ketika Tuhan merancang itu, bahwa manusia ini ditakdirkan menjadi makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, tidak baik. It's not good for man to be alone, ya, to live alone, ya. Itu nggak bagus, manusia itu seorang diri saja. Apapun konteksnya ketika kita masukkan, ketika kita one man show, ketika kita, ini takdir, ini sudah ditentukan. Kita nggak bisa lawan itu, saudara. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan, artinya manusia itu membutuhkan manusia lain untuk hidup sama-sama di dalam satu komunitas. Makanya Tuhan bangun family, itu sudah has been created by God. God has been create family, ya, menjadi satu institusi komunitas di mana Tuhan menaruhkan manusia untuk hidup di dalamnya. Nah, ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi nggak baik. Kita nggak bisa apa-apa kalau sendiri, ya. Apalagi kalau kita misalnya orang tua gitu sendiri, gitu disuruh sendiri, nggak bisa apa-apa. Maka kalau kita anak-anak, ketika kita masih diberi kesempatan untuk merawat orang tua nggak bisa sendiri, saudara. Ya, bahaya kalau kita meninggalkan dia sendiri. Apalagi kalau sudah tua, dia renta dan juga dia sakit, lemah tubuhnya, tidak berdaya. Harus ada yang memperhatikannya, gitu. Karena dia nggak bisa sendiri. Ya, kalau misalnya orang tua kita salah satu sudah meninggal dan tinggal sendiri, apalagi seperti itu memang sudah takdirnya untuk dia tidak bisa hidup sendiri.
Nggak bisa, saudara. Harus ada orang lain, itu sudah Tuhan rancang. Nah, kalau ada kita melanggar itu, kita melanggar takdir yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita, bahwa kita harus saling menolong, saling mengasihi, membantu satu dengan yang itu. Namanya destiny kita, ya. Jadi ayat 18 dikatakan tidak baik aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, Alkitab katakan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi waktu manusia itu melihat mencari teman yang sepadan dengan dia, penolong yang sepadan, nggak dijumpai. Ini berarti Tuhan memberikan kebebasan bagi dia. Gitu. Ya, jadi kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Tetapi destiny kita adalah kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, tanpa siapapun di dunia ini, gitu, nggak bisa. Karena Tuhan sudah merancang itu bagi hidup kita. Kita harus ada teman, ya, teman sepermainan, gitu ya. Lama-lama teman tapi mesra, gitu ya. Ya, maksud saya punya komunitas, gitu ya. Kita membutuhkan manusia lain, artinya orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Dalam pekerjaan seperti itu. Kan kalau saudara punya uang bangun perusahaan, saudara nggak bisa kerjain sendiri. Saudara tukang mesinnya, saudara juga yang desain, bisa-bisa mati, ya. Gitu. Kita memerlukan orang lain, dan juga Tuhan sudah menetapkan bahwa kita harus mengelola dunia ini, bumi ini, yang diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita. Dan kuasa itu, otoritas itu sudah diberikan. Itu kebebasan, saudara. Jadi takdir dan kebebasan itu ada bersama-sama di dalamnya. Bukan berarti Tuhan menentukan kita jadi robot. Kalau segala sesuatu dikontrol oleh Tuhan dan kita tidak punya kebebasan dalam takdir ini, maka nggak usah ada penghakiman, nanti langsung aja ya. Jadi yang salah, melanggar, udah masuk neraka, udah. Ya, kalau begitu modelnya semua manusia masuk neraka. Tapi Tuhan kan tidak begitu. Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Itu sebabnya harus ada penghakiman. Yesus datang menyelamatkan supaya diberikan kesempatan, the second chance dalam hidup kita. Itu kan kebebasan, saudara. Tujuan Yesus datang menjadi pembela dan penebus kita itu supaya kita diberikan kesempatan kedua dan diberikan kebebasan untuk memilih hidup ini. Kan di dunia ini begitu juga. Ya, hukum memang ada. Tetapi kita kan diberikan kebebasan gitu untuk hidup, memilih. Kamu mau melakukan yang jahat atau yang baik. Kalau kamu yang jahat, ada konsekuensinya, maka dia masuk penjara. Tapi dalam penjara itu ada pengadilan juga. Apakah dia dibuktikan bersalah atau tidak. Supaya itu kehendak bebas dan free will dan juga hak asasinya. Kita suka bicara hak asasi, ya. Oh, hak orang untuk hidup dan menikmati hidup ini, itu diberikan kesempatan. Nah, di dalam hukum Tuhan juga begitu. Makanya ada penghakiman. Ini kan gambaran semua apa yang ada di dunia ini. Ya, gitu. Nah, di dalam kehendak bebas ini ada norma-norma yang kita mesti mengerti, ya. Haleluya. Amin. Ada yang respon ini betul gitu ya. Jadi jadi ya, ada takdir tapi juga ada kehendak bebas di dalamnya, bukan berarti. Nah, kalau tadi kembali, Pak, kenapa seolah-olah saya ditentukan untuk hidup. Nah, di dalam firman Tuhan tuh kalau namanya penderitaan, kemiskinan, ya, kekacauan, perceraian, itu kutuk, saudara. Bukan jodoh, itu bukan takdir, itu kutuk. Kalau susah jodoh, ya gitu, itu bisa kutuk semuanya. Ya, karena akibat pelanggaran terhadap hukum Tuhan, firman Allah. Dan kita perlu Yesus untuk membebaskan kita dari semua itu. Tetapi di dalam takdir itu, takdirnya kalau saya perhatikan semua kebahagiaan sebenarnya. Takdir Tuhan itu kebahagiaan. Dan kalau takdir yang lain itu ketika Tuhan memberikan hukumnya, itu untuk melindungi kita, menjaga kita supaya jangan kita kebablasan dan akhirnya jatuh dalam dosa dan binasa. Gitu. Ada namanya hukum. Jadi takdir dan kehendak bebas ini, kebebasan ini dilindungi oleh namanya norma hukum. Gitu, dijaga semuanya gitu ya.
Tuhan memeliharanya seperti itu dengan firman-Nya, dengan hukumnya. Supaya kita memang hidup di dalam kebebasan dan juga tidak lari dari takdir kita. Gitu, destiny kita di dalam Yesus itu hanya satu. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Udah. Itu. Sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau destiny yang arti lain itu, yang pengertian yang lain itu, yang bukan menurut Alkitab, Allah tidak turut bekerja dalam segala sesuatu. Udah Dia kasih hukum, you harus taat. Kalau nggak taat, udah mati, gitu. Itu takdir yang salah, saudara. Salah, itu, ya. Jadi, tapi di dalam takdir ini Tuhan memberikan juga option, pilihan, ya, gitu, ya. Jadi luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Apa yang ditentukan? Apa yang ditakdirkan? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini ayatnya jelas. Saya ulangi ya, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa ditentukan? Ditentukannya untuk apa? Apa takdir yang sudah Tuhan tetapkan? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, ini takdir juga. Dan mereka itu ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Jadi kita ditakdirkan untuk dimuliakan. Dibenarkan, ya, dibenarkan, ya, dipanggil, dibenarkan, itu ada justification, ya. Justification itu mendapat pengampunan, pengudusan, penyucian, pembentukan, dan juga menerima kemuliaan. That's our destiny, gitu. Itulah takdir kita. Jadi bukan takdir yang membuat kita susah, miskin, ya buta, telanjang. Enggak, saudara, enggak. Itu bukan takdir, itu kutuk namanya, gitu ya. Itu harus dirubah. Gitu. Kita mempunyai pilihan dalam hidup ini untuk merubah hidup kita. Makanya Tuhan kan cuma taruh hukum itu. Coba kita lihat, kita kembali, ya. Prosesnya di sini, ya. Coba kita kembali kepada Kejadian 3. Kejadian 3, ya, ayat 1 sampai 5 dulu kita baca, ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ayat 2, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan buahnya, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini, iblis berusaha. Ini kan kita bisa lihat, kita bisa menangkap, di sini ada pilihan sebenarnya yang Tuhan berikan kepada. Pilihan itu kehendak bebas, ya. Kalau di mana ada pilihan, when there is a choice, there is a free will there, gitu, ya. Gitu. Jadi ketika ada pilihan, ada kehendak bebas. You mau pilih yang mana, gitu, terserah, ya. Makanya ketika ular datang, dia pengaruhin Hawa untuk mengambil keputusan. Keputusan, decision itu kan, itu ditentukan dari pengaruh dari yang diberikan kepada kita. Siapa yang mempengaruhi kita? Maka kita akan mengambil keputusan. Apa yang mempengaruhi kita? Itu yang akan menentukan keputusan-keputusan kita. Di sini terjadi free will. Ini udah jelas free will, saudara. Dan ketika terjadi dialog itu, Tuhan langsung nggak datang. Nggak. Diberi kebebasan, dia harus mikir. Manusia itu harus memikirkan hidupnya. Gitu.
Maaf ya Pak, saya udah hilap, salah, mungkin ini takdir saya menjadi penjahat. Siapa bilang yuk ditakdirkan jadi penjahat? Itu kutuk dan itu kebodohan namanya gitu. Kalau ada orang hidup dalam kejahatan, dalam dosa dan bilang saya sudah ditakdirkan seperti itu kebodohan. Manusia paling bodoh di dunia itu. Tidak mengerti kebenaran. Maka banyak kan orang yang punya pengetahuan, orang yang punya gelar, tapi hidupnya dalam dosa dan kejahatan dan mungkin sudah takdir saya katanya gitu. Itu kebodohan namanya. Destiny kita bukan seperti itu. Takdir kita itu untuk menjadi orang benar, saudara. Itu. Yang tadi, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. 28 sampai 30. Ya, Roma 8 tadi. Ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya hidup dalam kebenaran, diberi kuasa, dimuliakan. Gitu, hidup dalam kebenaran dan dimuliakan. Jadi kalau ada orang bergelar, sarjana, doktor, insinyur, apa profesor, tapi hidup dalam kejahatan, kerjanya ngadu domba, kerjanya ngancurin hal-hal yang sudah dibangun, hal-hal yang baik sudah dibangun, hidup dalam dosa, dalam kejahatan, kerjanya niatnya menghancurkan orang, laporin orang ke polisi dan sebagainya. Itu bukan destiny-nya yang Tuhan tetapkan dalam hidup dia. Nah, ini banyak orang nggak ngerti destiny gitu. Takdir itu supaya kita hidup, dan di dalam takdir itu ada kebebasan untuk memilih. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang saya sembah dengan saudara di dalam Yesus Kristus itu Tuhan yang luar biasa. Yang bisa menakluk takdir dan kebebasan sekaligus di hidup kita gitu. Itu Tuhan yang baik. Ini kita baca ya. Jadi ular itu berusaha mempengaruhi perempuan ini, Hawa ini, untuk mengambil keputusan dan mengarahkan dia untuk makan buah itu. Itu kan melanggar hukum Tuhan. Gitu. Jadi dia nggak bisa ambil buah. Kan bisa aja ular petik buah itu, lalu kasih Hawa makan. Kan enggak, dia harus mempengaruhi Hawa. Bukan dia yang ambil buah itu, bukan ular yang ambil buah itu. Ya. Harus Hawa yang ambil buah itu. Artinya apa? Manusia yang harus menentukan pilihannya. Gitu. Kamu pilih yang baik atau yang jahat. Itu kan freedom namanya, kemerdekaan. Saudara mau pilih yang mana hidup ini? Tapi takdir kita harus tahu, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan, dan kita sudah ditakdir dalam Kristus untuk diselamatkan. Tetapi kalau kita hidup, takdir yang kedua adalah ketika kita tidak taat kepada hukum itu, kita dibinasakan bersama-sama dengan iblis. Gitu. Tapi di dalam ini saudara bebas memilih. Tuhan nggak paksa. Gitu loh. Ya. Jadi ini harus dipahami saudara. Jadi kebebasan seperti apa yang Tuhan? Kebebasan untuk memilih hidup ini. Saudara misalnya nikah hari ini ya. Pak, tadinya kan dia baik, Pak, gitu ya. Tapi ternyata hari ini dia selingkuh. Saudara harus komit dengan pilihan saudara. Karena pernikahan itu dari awal nggak main-main. Harus berdoa gini. Suami-suami yang bermasalah rumah tangganya harus berlutut siang malam berjuang, berdoa sampai kuasa Tuhan datang melawan. Karena destiny kita ditetapkan untuk bersatu di dalam rumah tangga, bukan untuk bercerai. Itu destiny. Gitu. Jadi kalau sudah bercerai melanggar hukum Tuhan sebenarnya. Tapi apakah Tuhan langsung menghukum kita? Enggak, kan kita diberikan second chance. Semua dosa diampuni. Dosa perceraian juga diampuni Tuhan lah. Gitu. Dasarnya apa Pak ngomongnya tadi malam saya sudah sampaikan. Ya. Maka kalau dengar firman Tuhan, khotbah saudara, saya anjurkan kita mencatat ya. Supaya kita nggak salah. Lukas 12 ayat 48. Mari kita buka Lukas 12 ayat 48. Gimana Pak konteksnya dengan ini? Lukas 12 ayat 48. Ya, kita harus cerdas dalam memahami firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan.
ini, tetapi barang siapa tidak tahu kehendak tuannya, nih bagi orang-orang yang tidak tahu sebelumnya kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, artinya ketika dia melakukan itu kan ada hukumannya, tapi dia nggak tahu. Ya, ini orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, belum percaya Yesus mungkin, masih kepercayaan yang lain, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi Tuhan itu adil, saudara. Jadi dia sebenarnya berdasarkan hukum apa harus diadili, dihakimi? Berdasarkan hukum hati nurani. Manusia itu kan punya hati. Saudara tanya, nggak usah bicara agama, tapi ini contoh ya, binatang aja, singa yang buas itu nggak akan makan anaknya. Itu kan namanya insting, ada apa ya di situ. Kalau manusia, kalau diterapkan kepada manusia, itu namanya hati nurani. Orang jahat aja bisa punya hati nurani yang baik ketika melihat orang lain susah. Gitu, padahal hidup dalam dosa. Itu kan namanya hati nurani, saudara. Kenapa ada orang di luar sana kita tahu dia, wah, jahatnya setengah mati. Tapi melihat anak-anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu, itu dia bisa nangis loh, saudara. Itu kan hati nurani, bicara hati nurani. Ya. Jadi setiap orang yang kepadanya diberi banyak diberi, Lukas 12 ayat 48 ya, seterusnya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak akan banyak dituntut. Jadi kalau banyak tahu maksudnya, saudara udah mengerti, mengenal kebenaran lainnya. Jadi Tuhan tuh adil, saudara. Ketika kita belum mengenal Kristus, kita belum tahu firman Tuhan, belum tahu Alkitab, apalagi baca Alkitab belum tahu gitu ya, nggak ada yang bimbing juga gitu ya, pendeta kita nggak peduli sama kita jauh hidup dari Tuhan. Ketika kita tidak mengerti kebenaran firman, kita akan menerima sedikit pukulan. Karena apa? Tujuan Tuhan, saya harus selamatkan dia dulu gitu. Tujuan Tuhan tuh untuk menyelamatkan, kehendak Tuhan tuh menyelamatkan, saudara. Itu kehendak Tuhan, bukan membinasakan. Nggak ada. Makanya Yesus datang. Yesus datang karena dia punya hati. Tuhan tuh punya hati, punya kasih yang luar biasa. Dan keinginan Tuhan satu, untuk menyelamatkan manusia, bukan membinasakan. Setiap orang kepadanya banyak diberi. Nah, ketika orang menerima Kristus, mendengar firman Tuhan setiap minggu, apalagi dimuridkan, yang mendengar banyak hal gitu tentang kebenaran firman Tuhan dan mulai mengenal kebenaran, setiap orang yang banyak diberi, kepadanya akan banyak dituntut. Nah, baru Tuhan menghakimi, karena kamu udah diberitahu. Seperti Adam dan Hawa kan, konsekuensinya dia harus mati. Tapi mati nggak dia? Enggak, diberikan option kedua. Second chance. Kesempatan kedua, diusir keluar aja dari Taman Eden. Nggak usah di Taman Eden dulu. Karena Tuhan tujuannya bukan membinasakan. Kalau dia tujuannya udah mati, konsekuensinya udah hari itu juga mati. Tapi kan ada second chance gitu. Itu Tuhan kita tuh luar biasa, saudara. Kita ini ditakdirkan tapi diberikan kebebasan juga. Wow, dahsyat. Ya, daripadanya akan banyak. Jadi kalau orang yang banyak tahu, ketika Adam dan Hawa tahu bahwa tidak boleh makan buah itu, mereka konsekuensinya ada langsung. Maka orang yang sudah belajar firman, dengar firman banyak, tahu banyak tentang kebenaran, harus lebih hati-hati dan dewasa. Gitu. Apa kalau gitu kita nggak usah tahu firman Tuhan? Itu juga salah. Saudara udah dengar khotbah, ayo datang kepada Tuhan supaya mengenal kebenaran. Tapi saudara nggak mau, konsekuensinya saudara akan gampang disesatkan. Nah, kalau tidak mau mengenal kebenaran, saudara akan gampang disesatkan. Banyak yang diundang sedikit ya. Itu nanti yang kedua. Tetapi disesatkan dulu. Ya, banyak yang diundang, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Itu firmannya ya. Jadi saudara udah dengar, tapi konsekuensinya ketika saudara menolak panggilan Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan Allah dan mengenal kebenaran, menerima kemuliaan di dalam Kristus, itu takdir yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita yang meresponi panggilan Tuhan. Ketika saudara menolak, itu konsekuensi yang kedua, takdir yang kedua adalah binasa. Gitu. Jadi Tuhan di dalam satu sisi diberikan kesempatan. Tuhan tuh luar biasa. Nah ini, lanjut. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak akan dituntut.
Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Gitu. Karena kita sudah mengetahui kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan siang hari ini, saya berdoa, mari kita mengenal dan mengetahui takdir destiny yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi salah tafsir dan kita pasrah, ya, hopeless, ya, jadi putus asa dalam hidup ini. Jangan. Segala sesuatu yang baik itu Tuhan turut bekerja di dalamnya, karena itu rancangan Tuhan. Pemulihan keluarga, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, anak-anak kembali kepada bapak-bapak, ya, keluarga dipulihkan, kita diberkati, menjadi saksi yang kudus dan memuliakan Tuhan. Itu destiny kita, saudara. Itu rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya, ya, jauh sebelumnya, ya. Ya, ini, ya, misalnya ada orang menafsirkan ini takdir saya, ya, susah jodoh, misalnya, ya, sakit, kaya, ya, miskin, itu takdir, gemuk atau kurus. Enggak, saudara, ya. Itu hal-hal yang seperti itu, yang model-model begitu, itu bukan takdir, ya. Itu bukan yang dimaksudkan Tuhan, bukan. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah takdir yang baik. Konsekuensi yang kedua, ketika kita tidak masuk dalam destiny Tuhan, udah binasa, gitu. Dan kita disesatkan. Kita masuk di dalam kutuk-kutuk dan kegelapan sebenarnya. Kan hidup ini ada dua kuasa tuh. Satu kuasa terang, kuasa gelap. Kuasa Tuhan atau kuasa hantu, kuasa setan. Ya, jadi ketika kita masuk di dalam Tuhan, kita masuk di dalam rancangan Tuhan, dan takdir yang Tuhan sudah tentukan adalah kemuliaan. Kita baca sekali lagi ayatnya ini, saudara, ya. Jadi kalau ditanya, Pak, takdir yang paling hakiki apa, gitu, ya, Roma pasal 8 tadi, itu takdir yang paling hakiki di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-28, yang mana yang saya baca. Nih, 29, ya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan dari semula, saudara. Berarti sudah ditakdirkan, sudah diputuskan, sudah ditetapkan, gitu, ya. Nah, mundur ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi, untuk memenuhi destiny-nya Tuhan ini, takdir Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan bekerja di dalamnya. Tadi malam sudah dibahas. Ya, kalau saudara ikut streaming tadi malam atau rekaman videonya, saudara bisa ikutin. Ya, milik Tuhan atau bukan. Jadi Allah tuh turut bekerja kalau untuk memenuhi destiny-nya. Tapi kalau bukan destiny-nya Tuhan, kayaknya Tuhan, apalagi bukan milik Tuhan, nah dia nggak mau ikut campur di situ. Tapi menolong saudara menyelamatkan, iya. Karena dia Tuhan yang baik. Dia akan memberikan kesempatan. Ayo, ini diberikan kesempatan, itu Tuhan. Tapi dia nggak akan ikut campur tangan di situ. Gitu. Ya, tetapi ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ini destiny. Jadi udah dipanggil. Ya. Tadi istri saya bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Karena sedikit yang mau masuk benar-benar dalam proses pengerjaan Tuhan, penggarapan Tuhan yang kudus itu. Banyak orang nggak mau masuk di sini. Maka, ya itu otomatis terseleksi gitu. Karena saudara nggak mau masuk dalam rancangan ini, ya. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkan. Ini proses pembenaran, justification, artinya dikuduskan, dibentuk, diubahkan menjadi seperti Kristus, dan mereka yang sudah dirubahkan, dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakan. Jadi ketika selesai proses itu, Tuhan mempermuliakan kita. Itu destiny. Jadi bukan yang jelek-jelek, saudara. Bukan.
Gimana Pak dengan Ayub? Itu bagian proses justification itu. Ayub itu sedang dibentuk. Kan kalau saudara baca Ayub pasal 1-2 itu kan Tuhan lagi ngebanggain Ayub di depan iblis. Sudah engkau lihat hambaku Ayub? Kamu dari mana iblis? Keliling-keliling seluruh dunia. Memang iblis jalan kerjanya keliling-keliling. Dia nggak ada kerjaan, keliling-keliling. Lihat siapa yang bisa jadi mangsa, dimangsain sama dia. Gitu. Terus Tuhan tanya sama dia, sudah engkau lihat hambaku Ayub? Gitu. Wah, Tuhan lagi apa nih sama Ayub? Dia bangga sama Ayub. Ya Tuhan, kan semuanya di bawah kuasamu Tuhan, gitu. Gimana aku melihat? Sekarang semua di dunia itu di bawah kuasamu. Tapi jangan ambil nyawanya, uji dia. Ini proses sebenarnya ini. Atas izin Tuhan. Kalau Tuhan bilang, nggak bisa. Karena Ayub itu milik Tuhan. Gitu. Sudah engkau lihat hambaku, dibilang hambaku Ayub, gitu. Hambaku loh, saudara. Itu yang saya sampaikan tadi malam. Kalau kita bukan milik Tuhan, nggak ada urusan Tuhan. Gitu. Ya paling dilindungi, diselamatkan, gitu. Tapi kalau kita milik Tuhan, sedikit saja kita melenceng, Tuhan pasang sensor semua di segala penjuru hidup kita. Maka orang benar itu hidupnya sebenarnya nggak nyaman secara daging. Secara daging. Keinginan-keinginan dagingnya tuh dikontrol ketat, saudara. Amarah, kepentingan diri sendiri, egois, ya, perseteruan, pertengkaran, ya, percekcokan, gitu. Kepuasan. Nih baca di dalam Galatia pasal 5. Yuk kita baca Galatia pasal 5. Oh ya, udah habis waktunya. Ya, kita akhiri di sini Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, nih ya, kecemaran, hawa nafsu, ya, percabulan itu termasuk perzinahan di dalamnya. Tuhan Yesus bilang gini, memandang lawan jenis dengan matamu dan menginginkan dalam hatinya, udah berzina. Gitu. Jadi Tuhan pasang mata di seluruh aspek dan juga setiap sudut kehidupan orang benar, supaya dia jangan berbuat dosa. Itu luar biasa. Ya, dan kalau kita udah mulai melenceng tuh nggak tenang, saudara. Itulah, ya, karena Roh Allah tuh sensornya kuat di dalam diri kita. Ya, ayat 19, 20 penyembahan berhala, sihir, kontrol, ya, mengontrol manusia, itu ketat, ya, mendikte, ya, jadi orang jadi bego, gitu. Jadi nggak punya inisiatif, nggak tahu inisiatif tuh gimana, semua harus dikendalikan, disuruh. Ini kita kadang-kadang nggak sadar melakukan sihir. Jadi kalau disuruh baru orang itu bergerak. Jangan, saudara. Mari kita seperti Tuhan, ya. Kita melatih semua orang itu untuk berinisiatif. Gitu. Maka dia harus didisiplinkan. Gini, kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan hari ini kan disiplin masa kecil, gitu. Jadi kalau dia dibangun, itu kan dibangun, namanya dibentuk. Manusia itu harus dibentuk, gitu. Istri saya kalau rakit senjata nomor 1 dia, karena dilatihnya dari kecil. Coba dari kecil nggak pernah dilatih rakit senjata, sekarang disuruh rakit nggak bisa. Dia mah rakit kompor aja di belakang sana bisa, gitu ya. Enggak, karena dari kecil dia baru cerita tadi malam, Pak, aku tuh dulu belajar ini rakit senjata, belajar sendiri. Tapi akhirnya papaku ajarin, kan karena dilatih setiap hari, tahu dia peluru apa segala macam kan, persatuan nembak itu. Ya, isi, bahkan papanya tuh bisa, kalau pistol yang ada peluru atau enggak kosong bisa kedengaran dari bunyi, itu kan semua harus dilatih, saudara, harus dibangun kayak gitu. Jadi orang udah ngerti. Kalau orang ngerti, ya dia jangankan lihat isi pelornya, enggak dengar bunyinya aja udah tahu ada pelor atau enggak, gitu. Kan itu kan harus dilatih semuanya kayak gitu, sensitivitas tuh. Makanya sensitivitas dengan inisiatif, misalnya, orang butuh ini, cepet-cepet inisiatif, gitu ya. Orang nangis, ambil tisu, itu kan harus kebiasaan, bukan disuruh terus, itu nggak ada inisiatif, kita membegokkan orang. Itu namanya sihir. Jadi orang harus dikontrol sama kita, jangan, saudara. Kita harus meng-on-kan, artinya switch on, nyalakan sesuatu sensor di dalam diri manusia yang kita sedang bimbing, sedang latih, untuk mereka punya inisiatif di dalam kehidupannya, gitu. Dan itu dia bukan seperti robot lagi yang harus dikendalikan oleh remote.
apa-apa disuruh gitu. Jangan. Coba dilatih, dibangun sehingga dia punya sensitivitas dan inisiatif yang tinggi gitu. Nah, ini jangan ada sihir, saudara. Perbuatan daging itu sihir, ya. Lalu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Jadi orang benar itu ditaruh sensor untuk hal-hal daging ini. Makanya kita nggak nyaman kalau udah masuk namanya kedengkian, kemabukan, pesta pora, ya apalagi perselisihan. Kita nggak betah gitu kalau ada perselisihan. Tapi ada orang-orang yang betah, aman, tenang-tenang, baik, ya kerjanya buliin orang, tekan orang, nyiksa orang, ya lukai orang, dan juga menghakimi orang. Itu jangan-jangan kamu bukan milik Tuhan. Kalau kamu merasa betah, nyaman di situ, merasa enjoy di situ, jangan-jangan kita bukan milik Tuhan, saudara. Kalau kita kerjanya seperti itu. Karena Tuhan nggak pasang sensor buat saudara. Tapi orang milik Tuhan tuh dipasang sensor. Dia nggak betah kalau ada perselisihan, ada sesuatu yang kontradiktif gitu. Nggak betah. Dagingnya nih berontak. Nggak betah banget gitu ya. Jadi rohnya itu gelisah. Kalau ada, dia mau cepat-cepat damai, mau cepat-cepat mengakhirinya gitu ya. Nggak maulah ada begini-begini. Ya udah, aku lakukan. Lebih banyak berkorban. Ya, lebih banyak berkorban. Ya, itu saya suka sampai udah kita yang lakukan aja, gitu. Nah itu kita dikasih sensor yang sensitif itu karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan anggap kita itu, Tuhan mengakui kita sebagai miliknya gitu, yang harus dipertahankan. Dia nggak mau kita ada sedikit pun cacat, ya. Kedengkian begitu timbul, nggak bisa gitu, nggak bisa di sini, nggak tenang. Untuk dengki itu nggak tenang, saudara. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu. Nah, dulu Paulus tuh nggak punya itu. Dia bukan milik Tuhan, jadi dia punya agama, saudara. Ya, Paulus itu kan beragama, tapi nganiaya orang Kristen, enjoy dia. Ini dia bukan milik Tuhan, belum milik Kristus. Tahu kebenaran loh, saudara. Dia tuh punya hukum agama. Ini contohnya Paulus aja. Tapi dia bukan milik Tuhan. Makanya dia aniaya itu Yesus dan tubuh Kristus. Gitu. Orang kalau sudah milik Tuhan, nah sekarang dia terbalik. Dia sudah menjadi milik, Paulus itu sudah menjadi milik Tuhan. Dia bilang, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu orang milik Tuhan begitu. Jadi buat dia, ini dia bilang, ya, kedengkian terhadap semuanya itu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Dulu dia lakukan, tapi sekarang tidak lagi. Dia sudah mengenal Yesus, menerima Yesus, dan menjadi milik Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia nggak takut mati. Mati adalah keuntungan. Dan dia akan berjumpa dengan Kristus Tuhannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita menjadi orang yang mengerti takdir kita dalam Tuhan, dan menggunakan kebebasan kita untuk memilih melakukan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan dipenuhi dalam hidup kita, dan kita dimuliakan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin. Jadi dari sekian itu kita nggak mikir gini, nggak mikir kan banyak ya saudara, atau gimana gitulah istilahnya ya. Kita bisa aja sebagai manusia, kita bisa aja cari-cari, kan bukan cuma saya atau gimana gitu ya. Tapi saya kebas untuk tidak seperti itu. Jadi buat saya seperti ini, kalau ketika sedang melayani, ya sudah, saya lakukan itu seperti untuk Tuhan. Makanya saya ikhlas, saya enjoy, saya sukacita gitu ya. Kalau kita mikirnya kemana-mana, nanti yang ada jadi semuanya sia-sia. Kita menggerutu, kita jadi bersungut-sungut, kita jadi nggak ikhlas. Ya, jadi mulai saat ini, yuk mari lakukan segala sesuatu, benar-benar kita tahu panggilan Tuhan. Ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, mau disensor sama Tuhan gitu. Saya terus sering gitu, ketika saya mau melakukan apa aja yang memang secara daging saya berontak gitu, mau marah atau ada hal apa yang saya tidak suka, itu udah mulai terkontrol, saudara. Ada nggak nyaman? Saya suka pengen, boleh nggak ya sekali-kali gue ngomong begini, boleh nggak sekali-kali aku begitu, tapi nggak bisa, saudara. Udah terkontrol semuanya. Jadi udah mulai
ke sensor gitu. Walaupun ada excuse, tapi kan dia begini, saya harus begini supaya dia begini. Gak bisa, saudara. Jadi kita juga lidahnya mulai terkontrol untuk tidak menghakimi, untuk tidak mengintervensi orang. Tugas saya selalu pilih yang ya sudah deh, kalau dibilangin baik-baik masih gitu ya sudah, kita tugasnya doa aja, pasti kita begitu gitu. Jadi saya lebih pilih doa aja. Tapi ternyata memang luar biasa, lebih manjur berdoa daripada saya akhirnya ngomong jadi ribut, akhirnya jadi putus silaturahmi. Jadi saya pilih berdoa dan tetap berbaikan, walaupun tidak sepaham, tidak sejalan, tidak sepikiran, tapi ya sudah, akhirnya tetap baik gitu. Jadi semoga ini juga inspirasi buat kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini banyak sekali ya gesekan-gesekan. Jadi lebih baik mengambil hal yang memang nggak usah terlalu banyak kepoin orang, nggak usah terlalu banyak mikirin orang. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan saja itu seperti untuk Tuhan, supaya kita ikhlas, supaya kita sukacita, supaya kita juga badannya juga nggak letih, tetap disegarkan Tuhan gitu ya. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa berkat di dalam Sunday Service ini, apa yang sudah diutarakan oleh Pastor Yohanes. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi tanah yang subur untuk menerima semua firman Tuhan yang jatuh di dalam hati dan pikiran serta pendengaran kita, untuk semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, mari kita tutup di dalam doa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan siang hari ini. Hamba-Mu sudah menjalani apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, Hamba-Mu sudah menjalani apa yang menjadi tugas-tugas-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Kau yang akan melawat, memberkati, menjamah hati setiap kami, untuk membuang segala kekerasan hati, membuang segala pemberontakan demi pemberontakan, membuang lidah-lidah api yang senang sekali memutus segala sesuatu yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami mulai saat ini tahu akan kebenaran firman, siap untuk dibentuk, siap untuk dididik, siap untuk menerima sensor-sensor yang daripada Tuhan, agar kami dapat hidup terarah, agar kami benar-benar menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati semua yang sudah mengikuti streaming ini Tuhan Yesus, agar kiranya Engkau memberikan selalu kesehatan, kekuatan, perlindungan, berkat yang berlimpah-limpah segala usaha dan upaya serta pekerjaan, bahkan juga hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita yang daripada Engkau saja Bapa. Kami siap menyambut berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita siang hari ini, dan terimalah berkat Tuhan dan jadilah saksi dimanapun kita berada, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam komunitas, di mana Tuhan utus kita dan Tuhan mengurapi kita. Terima berkat Tuhan. Mari buka hati, angkat kedua tangan saudara di tempat saudara di mana saudara berada, dan biar kuasa Tuhan memenuhi kehidupan pribadi lepas pribadi. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang tidak terbatas dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengurapi, menyertai pribadi lepas pribadi, menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna tak bercacat, menyucikan, menguduskan kita, dan memuliakan kita di dalam segala perkara rancangannya. Dan rumah tangga diberkati, suami istri diberkati, anak cucu mantu orang tua semua diberkati, saudara bersaudara diberkati, keluarga besar diberkati, pekerjaan dan usaha diberkati, studi diberkati, dan semua segala usaha dan pelayanan juga diberkati. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan menjaga, melindungi kita dari roh sakit penyakit, kuasa kegelapan, kekacauan, keterpurukan, dan kebangkrutan dan kerusakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja melindungi kita, menjaga kita sempurna, sehat, utuh adanya roh, jiwa, dan tubuh kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dengan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya, yang sudah dan sangat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah. Praise the Lord.